Itu cuma itu bisa diartikan kekuatan sugesti, Kang, atau janjian sesama krunya. Gini teman-teman ya, untuk kekuatan-kekuatan jarak jauh itu saya emang orangnya anti hurufat juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa dan tetap ngopi, ngolah pikir dengan share yang serius tapi santai. Oke Mas, kita lanjutin part dari pelajaran guru gembul sampai habis buat ya, sampai habis. Ya, ini part ketiga. Part ketiga, mau part 10 pokoknya sampai habis lah. Ya, saya sebenarnya juga sangat berkeinginan untuk kolaborasi sebenarnya dengan Habib Rizik itu. Udah lama. Iya, saya tuh lewat jalur yang mana ini? Udah Ternyata Dari pas Guru kaget. Gembul Dari pas mau kaget. collab sama Habib Rizik. Kan udah dijelasin sebenarnya, nggak usah kaget dari Pras. Oh ya, nggak usah kaget. Gini Pras, ente ini ya duduk sama guru gembul ini sebenarnya melanggar prinsip-prinsip Wahabi tuh. Karena di Wahabi dilarang duduk-duduk dengan ahli syubhat tuh. Guru gembul ini ahli syubhat menurut Wahabi. Kenapa? Karena guru gembul itu diskusi dengan siapapun terbuka, dengan Kofelik, dengan Ade Armando, siapapun yang dianggap orang itu berseberangan, diajak kolab gitu loh. Kemudian Anda ketika di sini diundang atau didatangi guru gembul, Anda jangan menganggap Anda itu sedang partner. Guru gembul ini misinya yang berseberangan tuh didatengin gitu, nggak cuma yang satu frekuensi aja gitu loh, yang berseberangan pun didatengin. Jadi Anda di sini posisinya belum jelas apakah Anda ini satu frekuensi atau yang berseberangan. Nah, saya yakin kalau guru gembul nganggap Anda ini berseberangan dengan guru gembul, soalnya di video sebelumnya Anda mengatakan guru gembul dan siapa? Guru gembul dan Nuruddin sama, mereka sama, di Hidayat sama ahli filsafat kan gitu. Kan? Ingat, guru gembul dan Nuruddin ini sejenis teman-teman, ya, akidahnya sama mereka, akidahnya serupa mereka, sama-sama filsafat. Tadi didatengin, kemudian Anda sekarang sok-sok akrab, sok-sok apa guru gembul itu satu frekuensi dengan Anda. Akhirnya ketika guru gembul ngomong masalah mau collab dengan Habib Rizik, Anda kaget, oh ya, gimana tuh? Kaget ya kan? lewat 3 jalur tuh saya pengen, cuman ya karena saya dianggap Langsung serius wajahnya Heri Pras nih nganggapnya. Tadi bercanda-bercanda cair ya kan, sekarang seriusnya. Serius bos ngene. Kok gini sekarang? Tadi ketawa-ketawa malah sudah saya bilang saya nggak cocok dengan Habib Rizik. Sekarang mau ngejak kolab nih orang gitu ya. misalkan berlawanan dengan habaib dan sebagainya, ya mungkin beliau tidak mau. Tapi saya sebenarnya tuh nggak berlawanan dengan habaib, saya berlawanan dengan ide-ide gagasan dari kelompok-kelompok yang itu gitu. Ya Habib secara keseluruhan ya tentu saja ada orang yang baik, ada orang yang benar, ada orang yang apa gitu. Cuman kan orang-orang yang saya serang dalam tanda kutip itu adalah orang yang saya anggap memang tidak sejalan dengan gagasan yang lebih baik gitu, baik dalam konteks keislaman, logika berpikir, pembangunan masyarakat yang lebih baik dan sebagainya. Kan kalau misalkan masyarakat kita ada satu yang benar-benar saya sangat jengkel dan kesal, itu adalah kan salah satu kesialan terbesar umat manusia itu adalah ketika dia putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa bahwa wah saya udah nggak mungkin diampuni lagi. Nah itu salah satu kesialan paling besar kan. Dosa saya udah terlalu banyak, saya sudah tidak akan diampuni lagi. Nah saya mohon, Harusnya protes nih Heri Pras. Saya nggak sukanya Heri Pras nih ya. Dia kalau di belakang tuh ngomong ngalur ngidul sudah kayak paling jago. Giliran di depan orangnya tuh itu setuju aja. Setuju. Iya benar gitu aja gitu loh. Maksudnya tuh kalaupun Anda di situ suasana cair nih, justru bagus itu suasananya cair tapi diskusi bagus. Harusnya kalau emosi terus diskusi itu nggak bagus. Kalau cair begini emosi tuh keluarkan unek-uneknya semuanya. Yang nggak cocok tuh keluarkan di depan orangnya, bukan gini aja. Harusnya Anda tanya tuh kesialan terbesar ada nggak hadisnya tentang sial itu harusnya ya. Iya, ternyata guru gembul ini ya tidak membenci para Habib. Ya enggak, santai saja. Ya ranah-ranah ilminya bos, doktrin-doktrinnya itu. Kalau orangnya ya fan-fan aja gitu loh. Cuma Muhyiddin memang nanggepinnya terlalu baper gitu, terlalu emosional karena fanatik itu, ya kan? maaf, jualan dari sebagian habaib itu adalah bahwa
Anda tuh ahli maksiat, jahat, tidak mungkin masuk surga kecuali dengan syafaat kami. Nah itu yang akhirnya makanya itu yang saya perang itu kalau misalkan Nah, itu yang gitu aja Hari Prajumbang. Nah, itu aja omongan dia itu. Terus apa? Maksudnya mungkin masing-masing kesempatan guru kumpul bicara mungkin ya. Iya. yang habaib yang lain ya enggak gitu. Tapi Akang dari saya mohon maaf pindah lagi ke Akang nih. Ya. Kan Akang tuh bilang saya meninggalkan Habib Rizik dan Habib-Habib yang lain itu karena banyak khurafat. Ya. Kan biasanya yang ahli silat tuh Khurafatnya kental. Nah ya itu saya gak bilang, dia yang bilang. Gimana? Memang ini fakta. Iya. Oke. berarti tahu ya guru kumpul. Ternyata yang orang-orang silat itu khurafatnya kental, Bos. Ya, tapi Hari Pras enggak. Dia lebih rasional. Sebenarnya kalau ahli-ahli silat di orang-orang tradisional di era-era 80-90-an masih kental. Tapi kalau sudah ahli-ahli silat di Gen Z, ini sudah mulai nggak ada itu khurafat-khurafat itu. Mereka lebih real karena apa? Informasi sudah bebas, Bos, dengan luas didapatkan gitu, Bos ya. Cuma bagaimanapun juga orang-orang yang mempunyai pemikiran khurafat itu, yang dianggap khurafat terutama ya, itu akan tetap ada sesuai dengan pengalaman pribadinya. Kenapa bisa tetap ada? Karena berbeda definisi. Contoh, seseorang bisa melihat makhluk halus. Itu beda definisi. Menurut dokter itu kelainan, penyakit, halusinasi. Tapi menurut orang yang memang di jalan itu, maksudnya dia memang berjalan untuk menuju ke sana, itu pencapaian, kan begitu. Soalnya awalnya kan nggak bisa, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu, jadilah bisa. Berarti itu pencapaian tertentu, kan gitu, Bos ya. Kang ya. Kita bisa menyaksikan sendiri di negara kita Indonesia itu. Ini juga salah satu alasan kenapa Hari Pras mau mendirikan perguruan sendiri. Akang sudah tahu. Salah satu alasan kenapa Hari Pras ingin mendirikan perguruan sendiri ya salah satunya itu. Yaitu saking kentalnya perguruan-perguruan silat, oknum-oknumnya. Saya sebut oknum meskipun banyak ya. Kebanyakan di antara mereka ketika mengajarkan silat pasti mengajarkan klinik. Tapi Akang sebagai praktisi silat kan, praktisi beneran praktisi ya. Berarti mengkonfirmasi bahwa sebenarnya kekuatan-kekuatan yang seperti itu tuh nggak ada. Nggak ada. Yang silat-silatan yang bisa jarak jauh gitu. Oh, nggak ada itu. Itu cuma itu bisa diartikan kekuatan sugesti, Kang, atau janjian sesama krunya. Gini teman-teman ya, untuk kekuatan-kekuatan jarak jauh itu, saya emang orangnya anti khurafat juga kan. Saya itu anti khurafat juga orangnya. Cuma dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami, itu membantah logika saya, merobek logika saya. Soalnya mungkin Hari Pras tidak pernah mengalami hal itu gitu loh, tidak pernah melihat di dalam dunia silat persilatan dia ya kan. Yang dia lihat sementara ini yang kayak gitu, sugesti atau janjian atau apalah yang katanya ilmu apa sama muridnya itu berlaku hanya untuk muridnya saja, untuk orang lain tidak berlaku. Gitu lah yang dilihat Hari Pras. Cuma saya pernah itu menyaksikan dengan kepala saya sendiri, itu benda itu kan, benda dan bendanya berat, lumayan berat, dan dipukul dari jarak 5 sampai 10 meter. Itu bendanya bergerak keras gitu, kayak mental gitu, duar. Itu pernah saya menyaksikan sendiri. Untuk yang penipuan yang cuma acting-actingan ya banyak saya saksikan gitu loh, Bos. Berarti tenaga dalam itu ada berarti, Bos. Saya nggak Seperti itu. Saya nggak ngomong tenaga dalam atau apa. Saya nggak mengatakan itu tenaga dalam atau apa ya, atau apa. Yang pasti yang saya lihat seperti itu. Gitu. Dan yang acting-actingan ya banyak saya saksikan. Jadi di antara 10 acting dan 1 yang benar, ini sudah merobek logika saya. Jadi logika saya, mindsetnya berubah. Yang tadinya tidak percaya gitu-gitu, jadi percaya. Maksudnya dipercaya gimana? Bukan percaya 100%, tapi hal itu memang banyak penipuan, tapi yang benar juga ada. Terutama pengalaman saya waktu masih kecil, masih di pesantren.
Dan waktu itu musim ninja, itu loh bos. Oh iya. Ya, Iya. saya mengalami sendiri itu. Pada zaman-zaman ninja itu ya. Musim dan itu saya menjadi korban juga gitu loh. Maksudnya aku bukan korban ninjanya ya. Saya sendiri ketika melihat sosok ninja itu bos, saya nggak bisa bergerak. Tapi saya nggak melihat sosok ninja gitu loh. Saya hanya melihat sosok mata itu loh bos, merah, agak nyala kan malam itu di atas atap. Itu saya langsung nggak bisa bergerak. Dan mata itu mirip burung gitu. Sosoknya itu mirip burung. Orang tapi kayak mirip burung. Saya nggak bisa bergerak seperti ketika itu juga. Jangankan bergerak, hati saya membaca ayat kursi aja nggak bisa. Itu pengalaman saya pribadi itu. Jadi saya masih percaya lah gitu masih ada. Cuma memang kayaknya sih nggak tahu lah ya di mana, saya nggak tahu. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.